Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita masuk ke part 10 pada soal SCT atau observasi diri untuk persiapan P3K Guru CAT PKN-nya ya teman-teman. Nah, silakan cek di playlist aku mengenai soal SCT. Nah, di situ sudah banyak sekali part-part aku upload video soal SCT, juga ada playlist soal manajerial juga teman-teman. Silakan cek aja di playlist aku. Oke, langsung saja ya teman-teman. Seorang siswa datang ke Anda dalam keadaan emosional setelah mengalami konflik dengan temannya. Bagaimana Anda seharusnya berkomunikasi untuk menenangkan siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya? A. Membiarkan siswa menceritakan perasaannya, kemudian memberikan saran atau solusi sesuai dengan situasi yang diceritakan siswa. B. Langsung memberikan nasihat kepada siswa tanpa mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. C. Memanggil siswa tersebut yang terlibat konflik untuk segera mendiskusikan masalah tersebut di depan Anda. D. Mengatakan kepada siswa untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut dan menyarankan agar ia melupakannya saja. E. Menanyakan pada siswa apakah ia ingin berbicara tentang masalahnya dan memberikan pilihan untuk mendiskusikannya sekarang atau nanti setelah ia merasa lebih tenang. Silakan dipikirkan dulu teman-teman, boleh di pause videonya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita bahas ya di sini ya. Jadi seorang siswa datang kepada Anda dalam keadaan emosional setelah mengalami konflik dengan temannya. Terus bagaimana kita sebagai guru ini seharusnya berkomunikasi untuk menenangkan siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya. A. Membiarkan siswa menceritakan perasaannya, kemudian memberikan saran atau solusi sesuai dengan situasi yang diceritakan oleh siswa. Ini kalimatnya positif, disimpan terlebih dahulu teman-teman. B. Langsung memberikan nasihat pada siswa tanpa mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Ini tidak boleh teman-teman, karena kita harus mendengarkan penjelasan siswa tersebut baru kita memberikan nasihat kepadanya. Di jawaban B di skip ya. Terus yang C, memanggil teman siswa yang terlibat konflik untuk segera mendiskusikan masalah tersebut di depan Anda. Memanggil teman siswa yang terlibat konflik ini juga bertindak ya teman-teman, kita simpan. Terus D, mengatakan kepada siswa untuk tidak terlalu mempermasalahkan. Nah, ini kalimat yang kurang positif, kita skip. Nah, yang E, menanyakan pada siswa apakah ia ingin berbicara tentang masalahnya dan memberikan pilihan untuk mendiskusikannya sekarang atau nanti setelah ia merasa lebih tenang. Jadi jawaban yang udah kita simpen tadi yang A, C, dan E teman-teman. Nah, kira-kira yang mana sih dari pilihan A, C, E itu yang bisa menenangkan siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya? Ada kata-kata membantu menyelesaikan masalahnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, hanya memanggil teman siswa yang terlibat konflik untuk segera mendiskusikan masalah tersebut di depan Anda. Ini kurang teman-teman. Ini kurang teman-teman, karena tidak ada solusi teman-teman. Tidak ada saran atau solusi. Nah, terus yang E, menanyakan pada siswa apakah ia ingin berbicara. Ini tidak perlu menanyakan lagi ya teman-teman. Langsung kita sampaikan ke siswa untuk menceritakan kejadian tersebut. Jadi yang benar itu adalah A, membiarkan siswa menceritakan perasaannya, kemudian memberikan saran atau solusi sesuai dengan situasi yang diceritakan oleh siswa tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai guru, Anda memperhatikan bahwa salah satu siswa Anda tampak sangat cemas menjelang ujian besar yang akan datang. Anda ingin membantu siswa tersebut agar dapat menghadapi ujian dengan percaya diri dan tenang. Bagaimana Anda seharusnya mendekati siswa dan memberi dukungan? A. Mengajak siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya, dan memberi saran untuk teknik relaksasi atau strategi belajar. B. Mengabaikan kecemasan siswa tersebut dengan asumsi bahwa itu adalah hal yang normal dan semua siswa merasakannya. C. Menyuruh siswa tersebut untuk beristirahat dan tidak belajar sama sekali 1 hari sebelum ujian.
D. Memberitahu siswa tersebut bahwa jika ia tidak lulus, ia dapat mengulangi tahun depan. E. Mengadakan sesi tambahan belajar dengan siswa tersebut untuk memastikan ia memahami semua materi yang diujikan. Nah, silakan di pause dulu videonya. Setelah itu kita lanjut ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat, teman-teman. Oke, langsung kita bahas di sini ya. Jadi ada siswa yang memiliki perasaan yang cemas menjelang ujian besar yang akan datang. Jadi kita sebagai guru, kita ingin membantu siswa tersebut agar dapat menghadapi ujian dengan percaya diri dan tenang. Terus bagaimana sih langkah kita dalam mendekati siswa dan memberikan dukungan? Kita lihat yang A ya. Mengajak siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya dan memberikan saran untuk teknik relaksasi atau strategi belajar. Ini positif ya teman-teman. Silakan disimpan terlebih dahulu jawabannya. Nah, yang B di sini mengabaikan kecemasan. Ini kalau mengabaikan, kata-kata mengabaikan ini tidak positif teman-teman, di skip saja. Terus C, menyuruh siswa tersebut beristirahat. Ini tidak ada tindakan teman-teman, di skip. Terus yang D, memberitahu siswa tersebut bahwa jika ia tidak lulus, ia dapat mengulang tahun depan. Ini juga tidak ada tindakan, kita skip teman-teman. Terus yang E, mengadakan sesi tambahan belajar dengan siswa tersebut. Ini udah mau dekat menjelang ujian teman-teman, jadi tidak perlu ada belajarnya itu pada sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah di A teman-teman. Jawaban A teman-teman yang paling benar, yaitu mengajak siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi, menanyakan perasaannya dan memberikan saran untuk teknik relaksasi dan strategi belajar teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban yang A teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Selama diskusi di kelas, beberapa siswa menjadi sangat bersemangat dan mulai berbicara dengan keras, sehingga beberapa pendapat siswa lain menjadi terabaikan. Bagaimana guru mengendalikan situasi tersebut agar semua siswa mendapat kesempatan untuk berbicara dan diskusi tetap berjalan dengan baik? A. Membiarkan siswa yang berbicara dengan keras terus berbicara sampai mereka selesai, dengan harapan mereka akan tenang dengan sendirinya. B. Secara tegas meminta siswa yang berbicara dengan keras untuk diam dan memberi kesempatan kepada siswa lain yang belum berbicara. C. Mengatur ulang format diskusi menjadi berkelompok kecil sehingga setiap siswa memiliki kesempatan untuk berbicara. D. Mengakui antusias siswa yang berbicara dengan keras tetapi mengingatkan mereka untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekan mereka untuk berbicara. E. Menghentikan diskusi dan memulai kembali pada kesempatan lain. Silakan di pause dulu teman-teman, setelah itu kita masuk ke pembahasan dan menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, langsung dibahas di sini teman-teman. Jadi ada beberapa siswa yang antusias sekali dan bersemangat sehingga mulai berbicara dengan keras, sehingga beberapa siswa lain mulai menjadi terabaikan. Bagaimana situasi menanggapinya teman-teman? A. Membiarkan siswa yang berbicara keras. Ini tidak boleh teman-teman, karena kita membiarkannya dan ini mengganggu dan mengabaikan siswa-siswa yang lainnya. Terus yang B, secara tegas meminta siswa berbicara dengan keras untuk diam. Ini juga tidak boleh karena mereka lagi semangat-semangatnya. Kita tidak boleh menyuruh siswa tersebut diam. Jadi yang B kita skip. Mengatur ulang format diskusi. Ini terlalu ribet teman-teman. Tidak perlu kita mengatur format ulangnya. Jadi di skip saja teman-teman. Terus yang D, mengakui antusias siswa yang berbicara dengan keras tetapi mengingatkan mereka untuk memberi kesempatan kepada rekan-rekan belajar untuk berbicara. Nah, ini kalimat positif teman-teman, karena kita mengakui atau menghargai antusias siswa tersebut, tapi kita juga mengingatkan mereka untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang lainnya. Terus yang E, menghentikan diskusi. Ini tidak perlu teman-teman menghentikan diskusi ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya.
Sebagai seorang guru, Anda mengamati bahwa salah satu siswa Anda seringkali mengganggu teman sebangkunya, baik dengan kata-kata atau tindakan fisik. Hal ini membuat suasana belajar di kelas menjadi kurang kondusif dan beberapa siswa lainnya merasa terganggu. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini untuk memastikan semua siswa merasa aman dan dapat belajar dengan baik? A. Menghukum siswa tersebut di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi yang lain. B. Memindahkannya ke kursi paling belakang agar tidak mudah mengganggu temannya. C. Mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab perilakunya dan mencari solusi bersama. D. Meminta bantuan konselor sekolah untuk berbicara dengan siswa tersebut tentang perilakunya. E. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya saling menghormati untuk meningkatkan kesadaran semua siswa. Oke, silakan di pause dulu videonya dan jawabnya disimpan dulu. Setelah itu kita bahas dan menentukan jawaban yang paling benar. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, sebagai seorang guru, Anda mengamati nih bahwa ada salah satu siswa Anda seringkali mengganggu teman sebangkunya, baik itu kata-kata ataupun tindakan fisik, dan ini sangat mengganggu suasana belajar di kelas menjadi kurang kondusif dan beberapa siswa lainnya itu mulai merasa terganggu. Terus bagaimana sih kita sebagai guru untuk menghadapi atau menangani situasi ini agar merasa aman dan dapat belajar dengan baik? Nih kita lihat jawaban yang A ya, menghukum siswa ini tidak boleh. Kata-kata menghukum itu tidak boleh teman-teman. Terus memindahkan kursi paling belakang agar tidak mudah mengganggu temannya, ini makin tambah jadi loh teman-teman kalau dipindahkan ke belakang ya, karena lebih kurang kondusif ya dan dia akan ribut di belakang. Jadi kita skip yang B. Terus yang C, mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab perilakunya dan mencari solusi bersama. Ini positif, kita simpan ya jawabannya. Terus yang D, meminta bantuan konselor sekolah. Nah ini terlalu berlebihan ya, karena tadi ini adalah masalahnya hanya mengganggu temannya. Jadi ini kita sebagai wali kelas itu bisa menghadapinya teman-teman tanpa meminta bantuan konselor sekolah juga teman-teman. Terus yang E, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya saling menghormati untuk meningkatkan kesadaran semua siswa. Ini bagus ya teman-teman, tapi kurang efektif untuk pertanyaan di atas ya teman-teman. Nah, jadi yang paling benar itu adalah mengadakan diskusi pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab perilakunya dan mencari solusi bersama. Jadi yang benar itu adalah jawaban C teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut, selama pengerjaan tugas kelompok, Anda menyadari bahwa dua siswa seringkali terlibat dalam pertengkaran karena perbedaan pendapat. Hal ini menghambat kemajuan kelompok dan menciptakan suasana yang kurang kondusif untuk belajar. Bagaimana Anda seharusnya mengatasi situasi ini agar semua siswa dapat bekerja sama dengan baik? A. Membiarkan mereka menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa interferensi dari guru. B. Memisahkan kedua siswa tersebut dan menempatkannya di kelompok berbeda. C. Mengadakan mediasi dengan kedua siswa untuk memahami sumber masalah dan membantu mereka mencari solusi bersama. D. Memberikan tugas tambahan kepada kedua siswa sebagai konsekuensi dari pertengkaran mereka. E. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi yang efektif dalam kelompok. Nah, silakan di pause dulu videonya teman-teman. Setelah itu kita membahasnya bersama-sama dan menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, langsung saja di sini teman-teman. Jadi Anda ini menyadari nih bahwa dua siswa seringkali terlibat dalam pertengkaran karena perbedaan pendapat. Hal ini menghambat kemajuan kelompok dan mencipta suasana yang kurang kondusif untuk belajar. Kira-kira dalam situasi ini kita sebagai guru harus bagaimana? Nah, membiarkan mereka menyelesaikan konflik. Pilihan A itu tidak tepat teman-teman, karena kalau misalnya kita biarin itu makin tambah jadi ya teman-teman ya, ini tidak boleh. Terus yang B, memisahkan kedua siswa tersebut dan menempatkannya di kelompok berbeda. Ini kurang tepat teman-teman, tapi positif, cuman kurang tepat, jadi kita skip.
Terus mengadakan mediasi dengan kedua siswa untuk memahami sumber masalah dan membantu mereka mencari solusi bersama. Nah, ini positif teman-teman, kita simpan. Terus yang D, memberikan tugas tambahan kepada kedua siswa sebagai konsekuensi dari pertengkaran mereka. Ini kurang ada tindakan ya teman-teman, karena walaupun kita kasih tugas tapi belum ada terjadi permintaan maaf di antara keduanya, itu tidak bisa teman-teman, kurang efektif. Terus yang E, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya kerjasama. Nah, ini kurang efektif ya teman-teman. Jika kalau masalahnya sudah selesai, kalau kita ingin mengadakan diskusi itu boleh teman-teman. Jadi yang paling tepat itu adalah mengadakan mediasi dengan kedua siswa untuk memahami sumber masalah dan membantu mereka mencari solusi bersama. Nah, lanjut kita masuk ke soal bonus ya teman-teman sekalian. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa beberapa siswa seringkali terlalu asik dengan gadget mereka selama pelajaran berlangsung. Hal ini mengganggu fokus mereka dalam mengikuti materi dan mengurangi interaksi dengan teman-teman sekelas. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi ini agar pelajaran tetap efektif dan siswa tetap terlibat aktif? A, mengambil gadget siswa di awal pelajaran dan mengembalikannya setelah selesai. B, mengabaikan perilaku tersebut dan berharap siswa sadar sendiri. C, membuat aturan kelas yang jelas tentang penggunaan gadget dan menerapkannya dengan konsisten. D, mengintegrasikan penggunaan gadget ke dalam pelajaran agar siswa bisa memanfaatkannya sebagai alat belajar. E, mengadakan sesi tanya jawab tentang manfaat dan dampak negatif penggunaan gadget di kelas untuk meningkatkan kesadaran siswa. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, soal bonusnya boleh dijawab di kolom komen, sertakan alasan Anda memilih yang apa jawaban itu. Terus soal ini akan dibahas di part selanjutnya teman-teman ya. Silakan cek aja di playlist aku mengenai judulnya adalah soal SJT atau observasi diri persiapan P3K guru di tahun ini ya teman-teman. Nah, ada juga kita menyediakan soal latihan soal manajerial ya. Silakan cek juga di playlist aku teman-teman ya. Nah, semoga soal-soal ini bermanfaat dan dapat gambaran kepada kalian yang ingin seleksi P3K. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.